Assalamualaikum bunda-bunda semua. Alhamdulillah hari ini masih diberi kesehatan untuk bisa mampir lagi di channel Ilman Nafiah. Hari ini kita akan sharing tentang bagaimana cara menghadapi anak yang hiperaktif. Karena pada dasarnya setiap anak pasti punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang penurut, ada yang jahil, dan ada yang hiperaktif. Nah, sekarang kita coba sharing tentang anak yang hiperaktif. Tips menghadapi anak yang hiperaktif. Tips yang pertama, ajarkan disiplin pada anak yang hiperaktif agar anak dapat mengatur dirinya dengan baik. Seperti misalnya disiplin dalam bersihkan mainan setelah bermain. Pastikan rumah berserakan banget ya bunda. Jadi ajarkan anak untuk membersihkan mainannya sendiri dan mengembalikannya ke tempat semulanya. Karena pada dasarnya anak hiperaktif itu pasti akan melakukan banyak hal. Salah satunya bermain dengan mainan yang dimilikinya. Untuk itu, sebagai orang tua harus senantiasa mengajarkan sikap disiplin kepada anak, agar anak yang hiperaktif menjadi lebih disiplin. Tips yang kedua, jangan menghukum anak yang hiperaktif, karena perilaku yang hiperaktif itu bukan kesalahan anak. Karena apa? Karena anak yang hiperaktif itu anak yang mempunyai kelebihan tersendiri. Aktif dalam bergerak, aktif dalam bermain, aktif dalam hal apapun. Dan anak yang hiperaktif itu akan selalu mencari perhatian orang di sekelilingnya. Karena anak yang hiperaktif itu selalu memiliki cara tersendiri untuk menarik perhatian orang di sekelilingnya. Jadi, buat orang tua yang mempunyai anak hiperaktif, jangan hukum mereka saat mereka melakukan sesuatu yang mungkin itu menurut kita itu salah. Tapi coba kasih tahu mereka pelan-pelan kalau itu perilaku yang tidak baik, agar anak yang hiperaktif itu bisa memahami dengan sendiri. Tips yang ketiga, jangan sekali-kali melabeli anak yang hiperaktif dengan sebutan anak nakal, anak malas, anak bodoh, atau apapun itu. Karena pada akhirnya label yang diberikan oleh orang tua itu akan menjadi perilaku yang sebenarnya. Karena kan ucapan adalah doa ya. Jadi jangan sekali-kali melabeli anak yang beraktif itu dengan kata-kata yang tidak pantas, seperti anak nakal lah, anak malas lah, anak bodoh lah, atau apapun itu. Dukung mereka selagi itu baik. Tips yang keempat, keefektifan terapi berbeda-beda untuk setiap anak. Jadi sebagai orang tua harus bisa menentukan terapi yang mana yang terbaik untuk anaknya. Sebagai orang tua, jangan terlalu memaksakan kehendak kita kepada anak. Cukup ajari anak pelan-pelan sampai anak-anak benar-benar mengerti tentang apa yang baik dan apa yang kurang baik. Jangan mengejudge mereka dengan apa yang selalu kita inginkan. Hargai apa yang mereka inginkan. Tips yang kelima, yang paling penting adalah beri mereka kasih sayang. Kasih sayang ya, bukan memanjakan mereka. Kasih sayang yang melebihi kasih sayang terhadap saudara mereka lainnya. Karena sebanyak apapun kasih sayang yang orang tua berikan kepada anak yang hiperaktif, itu tidak akan bisa kasih sayang secara penuh. Karena anak yang hiperaktif itu selalu haus akan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi
anak yang hiperaktif itu akan selalu mencari perhatian orang tuanya karena dirasa orang tuanya itu kurang memberikan kasih sayang terhadap dia. Tips yang keenam, jangan bosan untuk mengajari anak yang hiperaktif secara terus-menerus. Mengajari dalam hal-hal yang bisa dipelajari secara cepat oleh anak normal lainnya. Karena anak yang hiperaktif itu ada yang lebih lambat untuk mempelajari sesuatu dibanding anak normal, tapi nggak semuanya ya. Ada yang lebih lambat. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengajari anak yang hiperaktif, seperti mengajarinya untuk belajar, untuk sekedar disiplin seperti tadi, atau untuk sekedar untuk sekedar agar anak itu bisa mengerti mana yang baik, mana yang kurang baik. Tips yang ketujuh, saat di depan banyak orang, cukup katakan bahwa anak yang hiperaktif itu adalah anak yang baik. Jangan pernah mengungkit kesalahan-kesalahan mereka yang sudah mereka perbuat di depan banyak orang. Karena itu bisa menurunkan mental keberanian mereka. Jika kita sebut mereka anak baik, maka insya Allah mereka juga akan baik di depan semua orang. Jadi cukup katakan bahwa anak kita yang hiperaktif adalah anak yang baik, anak yang membanggakan, dan anak yang bisa selalu bersikap baik kepada semua orang. Tips yang kedelapan, waspadalah terhadap segala tindakannya, karena tindakan anak yang hiperaktif itu bisa merugikan kepada dirinya sendiri dan bisa merugikan kepada orang lain. Contohnya seperti anak yang hiperaktif, mereka selalu bergerak dengan bergerak. Kadang kan yang merugikan diri mereka sendiri kan kadang mereka jatuh, terus yang merugikan orang lain, mereka bisa menabrak orang lain atau apa. Jadi cukup waspada. Kita boleh membiarkan, tapi kita harus bisa mengawasi mereka dari jarak jauh. Nggak harus selalu dimarahin, jangan ini, jangan itu, nggak boleh. Cukup kita awasi mereka, jangan sampai mereka berbuat sesuatu yang merugikan untuk mereka sendiri dan untuk orang lain. Tips yang ke-9, perbanyak komunikasi kepada anak yang hiperaktif. Kalau kita sama anak normal sih biasanya ya cukup pada saat-saat tertentu lah ya. Kalau pada anak yang hiperaktif itu kurang lebihnya kita setiap 1 menit sekali lah cukup disapa, ngapain, atau mau makan atau gimana. Yang terpenting kita selalu mengajak mereka komunikasi. Jangan sampai mereka itu selalu diam dan cuma bergerak ke sana kemari, tapi juga diajak komunikasi biar mereka bisa komunikasi seperti anak-anak normal lainnya. Dan tips yang terakhir yaitu tips yang ke-10. Mungkin ini yang paling sulit ya saat menghadapi meja makan dengan anak yang hiperaktif. Saat kita menyuruh mereka untuk diam, mereka tidak akan bisa. Saat kita menyuruh mereka untuk makan sendiri, mungkin mereka akan mengacak-acak makanannya atau ditumpahkan atau cuma diaduk-aduk, atau mereka bisa lari-lari keluar lah atau kemana lah. Kalau misalnya kita mau memberi mereka makan, cukup kita suapi mereka, kita ajak mereka diam, kita suapi mereka, kita ajak komunikasi mereka. Jangan sampai anak itu makan sendiri kalau belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa makan sendiri ya mungkin sudah bisa, tapi kalau anak yang belum terbiasa makan sendiri itu akan lebih sulit untuk bisa duduk diam dengan makan sendiri, itu sulit sekali.